Isram, Bapak Isram. Mentornya sudah ada? Sudah saya undang tuh Agus bagi OTW Isram SPM. Oh, udah di rumah ya. Mentormu mana ini? Boleh dihubungi dulu di telepon bilang sudah diundang di room seminar, silakan bergabung. Iya Ibu, saya hubungi dulu. Bu. Asih Isra. Ya, itu. Barter ya. Makasih deh. Ibu Agus, mohon izin mentornya belum siap. Saya persilakan Bu. Belum dilanjutkan seminarnya, silakan Bu. Sambil Baik, kita menunggu izin. mentornya masuk. Nah, mentornya bisa menelpon tadi, di telepon saja kalau agak sulit nanti komunikasinya. Oke, baik, kita langsung saja. Yang kami hormati Bapak Penguji, Bapak Kepala Badan BKPSDM Kabupaten Parigi Motong. Yang kami hormati Pak Mentor yang dalam proses untuk masuk room dan yang terkhusus untuk peserta Latsar CPNS Kabupaten Parigi Motong, khususnya di kelompok 4, Ibu Lina Nur Hasanah. Ibu Lina sehat? Baik Ibu, terima kasih. Saya izin share screen. Ya, silakan, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Mahmud M. Tanju SHMH selaku penguji, sekaligus Kepala BKP SDM Parigi Motong. Yang saya hormati Ibu Agustina selaku coach yang telah membimbing, serta yang saya hormati Bapak Isram SKM MKes selaku mentor yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Ya, siap. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lina Nur Hasanah, merupakan peserta Latsar CPNS 2025 Angkatan 15, di mana saya diterima dengan jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil di Puskesmas Ampi Babo. Pada kesempatan kali ini, mohon maaf Ibu, apakah share screen-nya ada? Kedengaran? Kelihatan. Ya, lanjut. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait rancangan aktualisasi saya yang berjudul optimalisasi monitoring hasil nilai kritis pemeriksaan laboratorium melalui pencatatan hasil nilai kritis pemeriksaan laboratorium. Masuk pada latar belakang masalah atau isu yang saya angkat, di mana nilai kritis ini merupakan parameter penting yang menunjukkan kondisi pasien dengan risiko tinggi dan dapat membahayakan jiwa jika tidak segera ditindaklanjuti. Hal ini juga sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1792 Tahun 2020 2010 yang mendefinisikan nilai kritis sebagai keadaan patologis yang berpotensi mengancam jiwa. Di mana pada kondisi saat ini di laboratorium Puskesmas Ampi Bawo itu belum dilakukannya monitoring terhadap hasil nilai kritis yang merupakan bagian dari mutu pelayanan. Hasil pemeriksaan itu memang sudah dicatat di buku register, tetapi untuk hasil nilai kritis sendiri itu belum tersedia buku pencatatan khusus.
Kemudian dari permasalahan ini, saya berinisiatif untuk mengoptimalisasikan monitoring hasil nilai kritis dengan pencatatan hasil dengan tujuan yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan di laboratorium Puskesmas Ampibabo dan menerapkan nilai-nilai dasar ASN guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Kemudian, adapun manfaat aktualisasi ini, yang pertama itu adalah bagi penulis atau diri sendiri mampu memahami, kemudian mengimplementasikan dan meningkatkan kinerja sebagai ASN yang mampu menjalankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat pemersatu bangsa yang berintegritas dan profesional. Kemudian manfaat bagi instansi sendiri yaitu meningkatnya mutu pelayanan Puskesmas Ampibabo secara khusus di unit laboratorium dalam pemberian pelayanan kepada pasien. Kemudian manfaat bagi masyarakat yaitu dengan meningkatkan standar mutu pelayanan kesehatan, bagi, meningkatnya standar mutu pelayanan kesehatan yang bermutu bagi pasien dan masyarakat. Baik, pada tempat saya bekerja terdapat 4 isu, di mana 4 isu ini saya analisa menggunakan metode APKL dan didapatkan 3 isu yang memenuhi syarat. Kemudian saya analisa lagi menggunakan metode USG dan didapatkannya isu utama yang menjadi dasar adanya rancangan aktualisasi kali ini, yaitu belum optimalnya monitoring nilai kritis pemeriksaan laboratorium di Puskesmas Ampibabo. Kemudian, isu tersebut saya analisa menggunakan diagram fishbone atau tulang ikan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan adanya isu ini. Kemudian dari analisa diagram fishbone ini, diketahui bahwa salah satu faktor penyebab dari belum optimalnya monitoring nilai kritis pemeriksaan laboratorium yaitu karena belum adanya media atau pencatatan khusus untuk nilai kritis. Oleh karena itu, muncullah gagasan ide untuk mengatasi masalah ini dengan mengoptimalisasikan monitoring dan membuat media khusus untuk pencatatan nilai kritis. Di mana hal tersebut saya jabarkan menjadi 5 rencana kegiatan, yaitu yang pertama, persiapan kegiatan aktualisasi, yang kedua, penyusunan kebijakan dan SOP, yang ketiga, pembuatan buku pencatatan nilai kritis, yang keempat, pelatihan penggunaan pencatatan nilai kritis, kemudian yang terakhir adalah implementasi pencatatan nilai kritis di laboratorium. Baik, pada kegiatan pertama, ini saya pecah menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama, melakukan konsultasi kepada mentor dengan output, yaitu terlaksananya konsultasi dengan mentor, dan nilai berakhlak yang nantinya akan diimplementasikan, yaitu kolaboratif, kompeten, dan harmonis. Kemudian tahap yang kedua, yaitu meminta arahan dan persetujuan mengenai teknis kegiatan yang akan dilakukan dengan output lembar persetujuan mentor dan adanya dokumentasi. Kemudian untuk nilai berakhlak yang nantinya akan diimplementasikan yaitu loyal, akuntabel, dan kompeten. Kemudian untuk tahapan yang ketiga, yaitu melakukan koordinasi dengan rekan kerja di laboratorium. Dengan output hasil yaitu terlaksananya koordinasi dan adanya dokumentasi, serta nilai berakhlak yang nantinya akan diimplementasikan yaitu kolaboratif, harmonis, kompeten, dan adaptif. Kemudian pada kegiatan yang kedua yaitu penyusunan kebijakan dan SOP. Pada tahapan ini juga ada 3 tahapan kegiatan, yaitu yang pertama mencari referensi standar SOP terkait pencatatan nilai kritis dengan output yaitu tersedianya referensi terkait SOP yang mengatur tentang pencatatan nilai kritis dan nilai berakhlak yang nantinya akan diimplementasikan yaitu kolaboratif, harmonis, kompeten, dan adaptif. Kemudian untuk tahapan yang kedua yaitu menetapkan daftar parameter laboratorium yang termasuk nilai kritis, yaitu dengan output tersusunnya daftar parameter nilai kritis dengan implementasi nilai berakhlak yaitu akuntabel, kompeten, dan loyal. Kemudian untuk tahapan yang ketiga membuat dan menetapkan SOP pencatatan serta pelaporan nilai kritis, yaitu dengan
output adanya SOP pelaporan dan dokumentasi pencatatan nilai kritis. Untuk nilai berakhlaknya sendiri, yang nantinya akan diimplementasikan adalah akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu pembuatan buku pencatatan nilai kritis yang nantinya akan digunakan. Untuk tahapannya saya pecah juga menjadi tiga. Yang pertama, mencari referensi dan menyusun format pencatatan nilai kritis dengan output tersedianya draft format pencatatan nilai kritis dan nilai berakhlak yang akan diimplementasikan yaitu kompeten, akuntabel, dan adaptif. Kemudian untuk tahapan yang kedua, yaitu membuat dan mendesain format media bahan pencatatan nilai kritis. Dengan outputnya, yaitu tersedianya format, kemudian untuk keterkaitan implementasi yang nantinya akan dijalankan, yaitu adalah kompeten, adaptif, dan kolaboratif, serta harmonis. Kemudian untuk kegiatan tahapan yang ketiga, yaitu menyediakan media bahan pencatatan, di mana nanti outputnya adalah tersedianya media pencatatan yaitu berupa buku khusus atau logbook dan nilai berakhlak yang akan diimplementasikan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan loyal. Kemudian untuk kegiatan yang keempat, itu pelatihan penggunaan buku pencatatan nilai kritis, saya pecah juga menjadi tiga. Yang pertama, menentukan jadwal dan rencana pelatihan kepada petugas laboratorium. Kemudian yang kedua, menyusun materi pelatihan dengan output tersedianya materi pelatihan dengan nilai berakhlak yang akan diimplementasikan yaitu kompeten, kemudian melakukan tahapan yang ketiga yaitu melakukan pelatihan cara mengisi hasil nilai kritis dengan output terlaksananya pelatihan dan adanya dokumentasi. Kemudian untuk nilai berakhlak yang nantinya diimplementasikan yaitu kompeten dan kolaboratif. Kemudian untuk kegiatan yang terakhir adalah implementasi pencatatan nilai kritis di laboratorium. Yang pertama, tahapannya adalah menerapkan pencatatan nilai kritis. Ini nantinya outputnya adalah penggunaan media pencatatan hasil nilai kritis, yang dimana nilai berakhlak yang akan diimplementasikan yaitu akuntabel, kompeten, dan loyal. Kemudian tahapan yang kedua itu akan melakukan penggunaan media bahan pencatatan nilai kritis pada setiap hasil pemeriksaan yang masuk dalam kategori kritis. Untuk outputnya sendiri, yaitu terlaksananya pencatatan hasil nilai kritis secara rutin. Kemudian untuk nilai implementasi yang akan dilakukan adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian untuk tahapan yang terakhir atau yang ketiga yaitu memastikan pencatatan hasil nilai kritis pemeriksaan dilakukan dengan output outputnya yaitu monitoring pencatatan hasil nilai kritis dan adanya dokumentasi. Kemudian untuk nilai berakhlak yang akan diimplementasikan yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, kolaboratif, dan adaptif. Kemudian ini adalah jadwal kegiatan aktualisasi saya, di mana kegiatan yang pertama akan saya lakukan di tanggal 23, kemudian kegiatan yang kedua akan dimulai dari tanggal 23 sampai tanggal 27 September. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga, pembuatan media pencatatan nilai kritis, ini saya akan lakukan di tanggal 29 September sampai tanggal 2 Oktober. Kemudian untuk pelatihannya, saya mulai di tanggal 3 Oktober sampai tanggal 4 Oktober. Kemudian untuk tahapan yang terakhir adalah implementasi, itu saya mulai dari tanggal 6 Oktober sampai tanggal 25 Oktober. Ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada Ibu Risna sebagai host. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lina. Kita langsung ke Pak Mentor, Pak Isram. Silakan Pak Isram memberikan penguatan, Pak. Disilakan dengan hormat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, yang saya hormati Ibu Risna sebagai host pada kesempatan siang hari ini. Yang saya hormati Pak Kaban ya selaku
penilai ya, penguji dari teman saya Lina ya. Kemudian tidak lupa juga saudari Cox ya, yang mungkin selalu memberikan masukan dan pendampingan ya, Ibu Agustin. Eh, saya sebagai Kepala Puskesmas Sampi Babo, dengan adanya teman-teman yang melakukan rancangan aktualisasi ini, harapannya saya ada output yang sebagai hasil yang mereka lakukan dengan adanya eh, tahapan ini, ya, minimal dapat menambah, memaksimalkan apa yang menjadi tujuan dari mereka melakukan latsar untuk pelatihan CSN-nya. Jadi saya bersedia mendampingi teman-teman ini, sekaligus bisa memberikan masukan terkait dengan rancangan sampai dengan aktualisasinya mereka lakukan di Puskesmas. Jadi saya sebagai penanggung jawab di Puskesmas Sampi Babo bersedia juga Ibu mendampingi mereka, memberikan masukan terkait apa yang menjadi mereka punya kebutuhan, dan mudah-mudahan ini akan berjalan sesuai proses dan alurnya. Ya, saya kira itu mungkin penguatan saya. Terima kasih Bu, Pak Kaban sebagai tim penguji. Makasih. Baik, Ya. terima kasih Pak Mentor, Pak Isram Tambogo sudah memberikan penguatan untuk Saudara Lina Nur Hasanah. Baik, kita langsung ke Bapak Penguji. Bapak Penguji yang kami hormati, waktu dan tempat disilakan. Baik, makasih izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Agustina SMSI selaku coach, Ibu Risna selaku host. Yang saya hormati Pak Ikram, Kapus. Siap, Pak. Siap Pak, siap. Yang saya banggakan Ibu Lina. Sehat Lina? Jelas? Alhamdulillah sehat, Pak. Jelas Jelas. suara saya? Jelas. Baik. Jadi sudah saya dengarkan apa yang tadi disampaikan. Pada intinya di dalam penyampaian penulisan ini semua sudah memenuhi unsur yang diharapkan di dalam penulis satu karya, satu penulisan ilmiah dengan teknik-teknik dan cara tertentu yang sudah dipandu oleh Pos, yang sudah di. Kemudian saya hanya melihat dalam rangka kegiatan ini, tentu kegiatan yang ingin kita laksanakan itu satu harus kita tahu bahwa itu bisa terlaksana, itu saja dulu, harus bisa. Jangan terlalu jauh, nanti biasanya orang berangan-angan tapi sulit untuk diaplikasikan. Baik, Bapak. Nanti jadi catatan saja, catat apa yang menjadi catatan saya juga, saran saya ini, catat-catat dulu, kemudian nanti konsultasikan apakah dia dimasukkan di kegiatan mana, dan jika itu perlu dimasukkan, jika tidak perlu bisa dijadikan saja catatan di luar tulisan ini untuk memperkaya jawaban-jawaban ketika ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan hasil nilai kritis pemeriksaan laboratorium ya. Baik, Pak. Jadi karena tentu tulisan ini muncul karena hasil penilaian kita dulu kan, bahwa mekanisme kerja di lingkungan kita seperti apa, kemudian sistem kerjanya bagaimana, kita rasa ada yang kurang, kita mau lebih kasih baik lagi, toh seperti itu. Kemudian karena keluaran daripada rencana aktualisasi ini adalah pencatatan, itu di sini berkaitan dengan sumber daya internal, sumber daya manusia internal kita. Nah, itu menurut Saudara Lina, sumber daya manusia yang tersedia di Puskesmas Sampi Babo cukup atau kurang atau bagaimana? Terkait? Halo Pak. Iya, tapi Pak Kaban. Terkait apa tadi Pak? Ini kan halo? Iya, siap. Oke, sebelum ke Lina, Pak Mentor, berarti ini yang menjadi catatan ini adalah output daripada penulisan rencana aktualisasi ini adalah catatan, mencatat. Nah, iya, siap Pak. Berarti kita mengarah pada SDM-nya, manusianya. Iya, saya siap Pak. tanyakan, apakah di dalam aspek jumlah SDM yang tersedia untuk itu sudah memenuhi syarat atau bagaimana?
Izin Pak Kaban, kalau terkait dengan SDM yang ada saat ini kan saya punya tenaga ini cuman ada satu Pak yang ada sekarang, itu pun dia tenaga dari NS yang mandiri. Nah, jadi karena kemarin itu mungkin terlalu banyak kegiatan dilakukan baik dalam gedung dan pelayanan di luar gedung Pak Kaban. Jadi dia punya penulisan hasil nilai-nilai kritis yang ada di lab itu barangkali sudah jalan, hanya tidak belum maksimal Pak Kaban. Jadi Baik, baik. ini saya bersyukur diangkat ini supaya mungkin dengan adanya dia yang masuk ada ada tambahan untuk output dari Latsar ini Pak Kaban. Baik, baik, makasih, makasih. Oke, paham Ya saya. siap Pak Kaban, siap. Makasih Pak Mentor. Saya kembali Ya ke siap. Lina. Eh, jadi selama ini, halo Lina, Iya, Pak. selama ini kan pemain single di situ ya. Nah, menurut kau, maaf, menurut Ibu, apa yang Ibu laksanakan selama ini, melaksanakan tugas itu, sudah didukung dengan kemampuan secara pribadi, kemudian juga ada penguatan-penguatan mungkin melalui tambahan pengetahuan dari luar, sifatnya mungkin diklat atau apa, karena kita harus profesional. Bagaimana, Bu? Yang Ibu rasakan? Bagaimana Bapak untuk pertanyaannya? Ya, oke. Baik, baik. Menurut Ibu sekarang ini Ibu siap dengan tugas itu ya? Siap, Pak. Selesai. Siap. Siap. Ada kendala secara konvensional? Untuk saat ini karena belum ada kendala sih Pak, Alhamdulillah belum ada kendala. Cuman karena kemarin kan untuk berkaitan dengan pelaporan hasil nilai kritis ini, pencatatannya itu belum dilakukan sendiri di buku khusus. Kemudian itu akan nantinya Pak saat aktualisasi ini mungkin dengan adanya pencatatan ini maka terlaksananya pemantauan untuk pelaporan hasilnya, Pak. Baik, baik. Jadi hasilnya kita nanti kan catatan. Iya, Yang nanti saya ingin dievaluasi ketepatan hasilnya. baik. Yang saya ingin tanyakan keterkaitan antara catatan dengan yang mencatat. Yang mencatat ini kan rumahnya Ibu sendiri kan? Nah, pola yang digunakan selama ini ada hambatan tidak? Karena kan pasti dalam aspek berakhlaknya, ya Ibu, integritasnya, pelayanan, kompeten, dan seterusnya itu kan sudah masuk. Nanti kalau sudah tergambar di sini, terus untuk semarnya itu apa upaya Ibu begitu misalnya? Jawab saya dibaca. Dari proses sekarang yang Ibu lakukan ini kan nanti, ini ada masalah pencatatannya kurang ini. Karena kan masalah catatan ini berbahayanya kan seperti kalau dokter mendiagnosa nanti malpraktek kalau salah. Kalau ini kan malcatatan lah istilahnya. Kalau salah mencatat, sangat ya jadi kalau secara konvensional Ibu melaksanakan tugas ini selama ini bisa maksimal, kemudian itu berarti sudah masuk unsur berakhlaknya ya. Kemudian untuk menyeberang ke smart ASN-nya itu, manajemennya dan seterusnya, apakah langkah yang Ibu rancang dalam aktualisasi ini tentu melihat potensi yang ada internal di Puskesmas, mendapatkan bimbingan dan dukungan full dari Pak Kapus. Apa yang kira-kira Bu? Oke, baik Ibu. Tidak jelas barangkali saya punya suara. Sekarang kita lari di Bu, di kegiatan keempat. Coba lihat di kegiatan keempat ada pelatihan di situ. Iya, iya Bapak. Ya, ada pelatihan. Nah, pelatihan ini kan berarti melibatkan lain ya, lembaga lain atau yang profesional lain. Apa sudah disampaikan kepada mentor, pada pimpinannya Ibu, dan ini mendapat dukungan full? Apa di sana kalau pelatihan ada biayanya, ada namanya program anggaran di situ? Bagaimana? Untuk pelatihannya ini Pak, rencananya saya cuma melakukan pelatihan pada petugas laboratorium saja Pak, untuk sesama rekan saya, yaitu ini petugas laboratorium bidang dari Nusantara Sehat itu Pak. Mungkin nanti Baik. pelatihannya berupa saya menyusun materi dengan berupa PPT, kemudian saya jelaskan bagaimana cara pengisian untuk
pencatatan hasil nilai kritis tersebut. Baik. Jadi saya tadi beranggapan pelatihan ini melibatkan. Jadi tolong tetap konsultasi ke Ibu Kos selaku anumu. Apakah itu menggunakan kata pelatihan ketika menularkan secara misalnya kita di dalam lingkungan sendiri menularkan begini cara bercatat ini, apakah itu termasuk dalam pelatihan atau kita rubah rumusannya? Saya kira itu ya, nanti jadi catatan saja. Ya, Baik, Pak. oke. Makasih Pak Mentor, makasih Bu Lina. Ya, siap Pak Kaban. Siap. Saya Oke, kembali. baik. Terima kasih Pak Kaban atas penguatannya dan Ibu Lina. Nanti betul apa yang disampaikan Pak Kaban. Apakah kalau hanya internal kita akan pelatihan, lebih ke edukasi kayaknya. Nanti kita Suaranya Bu Agus, izin. gimana? Suaranya tidak kedengaran, Bu. Ya. Nggak kedengaran ya? Halo? Ya, sudah. Tadi jaringan kayaknya, Bu, tertahan. Oke, baik. Nanti catat ya apa yang disampaikan Pak Kaban terkait dengan pelatihan. Apakah nanti kita rubah edukasi? Memang kalau secara internal bukan pelatihan, tapi lebih ke edukasi. Baik, sekali Baik, lagi Bu. kita ucapkan terima kasih atas sarannya Pak Kaban dan sekali lagi juga kami sampaikan terima kasih Pak Mentor atas penguatannya dan apa yang kita paparkan di hadapan penguji, insya Allah akan kita buktikan dengan hasil yang maksimal. Wabillahi Oke, taufiq. siap Bu. Makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu wabarakatuh. Coach dan Pak Penguji dan kepada Pak Mentor Pak Isram Tambawas KMDikes. Terima kasih Pak sudah Iya. hadir di room ini untuk memberikan penguatan pada Ibu Lina Nur Hasana. Iya Baik, Bu, makasih banyak. terima Makasih. kasih. Mohon izin saya persilakan untuk meninggalkan room seminar. Kita ke peserta yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Izin live Bu, izin live. Ya, silakan Bapak.